Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan sejuk ini, Pak. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Terlebih adalah nikmat sehat walafiat ya, Pak ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, Pak. Karena dengan wasilah badan kita yang sehat, tubuh kita yang sehat, kita bisa beraktivitas, bekerja, bahkan beribadah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak, sesuai dengan flyer yang saya buat, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas salah satu bab di kitab Adabul Mufrad ya, Pak ya, terkait dengan zalim gitu ya. Zalim secara bahasa itu adalah gelap, Pak ya. Gelap secara bahasa, secara istilah adalah menempatkan sesuatu tidaklah di tempatnya ya, Pak. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Contoh, Pak, peci tempatnya di mana, Pak? Di kepala ya. Terus Bapak makainya di kaki gitu ya. Nah, ini zalim. Atau sebaliknya, sepatu di kaki, atau Bapak pakainya diikat gitu ya, di kepala atau di telinga. Nah, ini zalim. Ini banyak, Pak, di kitab Adabul Mufrad terkait dengan hadis-hadis tentang kezaliman ya. Makanya di flyer itu saya tulis narasinya kezaliman yang membinasakan. Karena pada hakikatnya, Pak, ketika kita zalim itu nanti imbasnya adalah kepada diri kita masing-masing. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, Pak ya. Zarrah itu adalah partikel yang paling kecil, Pak. Ya. Dulu kan kalau kita belajar kimia, dulu atom, Pak, paling kecil ya. Ternyata atom itu bisa dipecah lagi menjadi 3, ada proton, elektron, ada neutron. Ternyata itu masih bisa lagi, Pak, dipecah lagi, Pak ya. Ada namanya teknologi nano. Jadi intinya sesuatu yang sangat kecil kebaikan itu akan diberikan balasan. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, kezaliman yang kita lakukan, maka akan ada balasannya. Maka kita menjauh, Pak ya, kita berlindung daripada kezaliman yang kita lakukan. Baik, Pak, saya bacakan hadisnya, Pak. Ini hadisnya singkat namun memberikan tazkirah kepada kita ya. Pengingat. An Ibnu Umar, hadis ini berasal dari sahabat Ibnu Umar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, az-zulmu, kezaliman, zulumat itu merupakan kegelapan. Zulumat itu ya, bahasa Arab itu jamak. Jadi az-zulmu, kezaliman, zulumatun yaumal qiyamah, adalah bentuk kegelapan pada hari kiamat. Artinya apa, Pak? Kezaliman yang kita lakukan akan memberikan kesengsaraan bagi kita sendiri kelak nanti di yaumil kiamat. Mungkin di dunia, Pak, saat ini kita bisa menipu orang lain, ya kan? Nipu orang lain, mencari keuntungan dengan sebanyak-banyaknya tanpa kita sadari kita mengambil hak orang lain. Makanya itu kan surat Al-Mutaffifin kan, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang, ya.
orang yang curang celaka. Maka kalau kita jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Ya kata Nabi kan, pedagang yang jujur akan bersama para nabi, rasul, dan orang-orang saleh. Pedagang yang jujur ya. Tapi kalau pedagang yang curang, yang mengurangi timbangan itu ya, maka dia akan Allah ancam dengan neraka jahanam. Maka kita jadi pedagang-pedagang yang jujur. Karyawan pun sama apa ya, tidaklah mengurangi jam kerja kita. Karena ada apa ya, ini mah oknum, tidak semua jam kerja dia malah shopping Pak ya, dia jalan-jalan. Zolim Pak gitu. Kita ini karyawan Pak ya, di jam kerja bukan SOP kita zolim dengan waktu Pak. Akad kita sudah, kita nih kerja katakan dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya, kurang lebih 8 jam. Terus kita di waktu itu malah mengerjakan sesuatu yang di luar bukan akad kita dengan perusahaan, maka kita zalim. Kita zalim. Lagi kita pedagang juga sama, ya Pak ya. Kita mengurangi takaran, timbangan. Nah ini juga sama zalim. Saya berapa ngobrol santai sama tukang tape singkong, Pak. Ya, tahu Pak tape singkong yang pakai gerobak itu? Saya ngobrol santai, Bang, ini gimana Bang untungnya? Lah gampang kata dia. Ini oknum Pak ya, tidak semua saya bilang. Kan kalau orang beli katanya, timbangannya masih yang manual itu Pak, yang pakai apa tuh, yang batang gitu, bukan yang ditakar itu. Kan pembeli nggak tahu semua. Udah kata dia, dimasukin, dikurangin sekian apa on gitu. Saya cuman kayak gitu ya. Nah ini contoh Pak ya, artinya ketika kita jualan, maka jualan juga dengan jujur, tanpa harus kita mengurangi timbangan. Kan timbangan itu juga ada yang bisa disetting kan Pak ya. Nah, ya orang ini lebih paham lah gitu ya. Artinya kezaliman itu nanti Pak ya, nanti akan di hadis berikutnya Allah memberikan gambaran orang-orang yang terzolimi di dunia, dia akan menuntut balas nanti di akhirat. Bagaimana yang pertalite dioplos jadi pertama Wah, coba itu 5 tahun Pak, kita berharap beli pertamax itu apa Pak, mesin kita lebih awet gitu kan, ternyata itu dioplos Pak. Insya Allah ngeri Pak ya. Ya Allah ya Rabb. Satu kisah nih Pak, artinya bentuk kezaliman yang ini menjadi ibroh buat kita. Suatu ketika Pak, saat Nabi SAW akan wafat Pak, maka Nabi mengumpulkan para sahabat ya, lalu berkata, kalau bahasa kita, wahai sahabatku, apakah kiranya selama kita bermuamalah, berteman, bersahabat, pernah saya zalim kepada kalian semua? Maka para sahabat yang hadir saat itu terenyuh, senyum, sepi gitu. Ternyata ada salah satu sahabat, kalau kayak kita, saya ya Rasulullah. Maka kemudian sahabat yang lain terfokus kepada para sahabat itu, namanya Ukaisah. Maka kemudian apa Ukaisah, apakah saya pernah zalim kepada Anda, kepada kamu? Iya. Apa kezaliman yang saya lakukan? Saat perang Badar, saat engkau mungkin Mbak ya, kalau kita gambarkan, Nabi SAW mau mencambuk Mbak unta atau kuda ya, karena saat itu perang Badar, untanya Ukaisah itu apa Pak kalau bahasa gitu Pak, nyelonong gitu Pak, melewati barisan. Maka kemudian ketika Nabi mencambuk itu Pak, mengenai badan Ukaisah, itu diceritakan. Maka ya Rasulullah, saat ini aku ingin menuntut balas.
apa yang aku alami saat itu. Maka sahabat yang lain langsung apa namanya, kalau kayak kita ini gimana sih orangnya, pokoknya tertuju pada si Ukaisah. Nabi tidak ingin Nabi wafat masih memiliki kezoliman kepada orang lain, kepada para sahabat. Maka kata Nabi, wahai Fatimah, ambilkan Fatimah putri beliau cambuk yang ada di sini gitu ya. Maka diambil itu cambuk itu. Maka kemudian, wahai Ukaisah, cambuklah aku sebagaimana saat dahulu engkau mencambuk. Aku mencambuk. Maka para sahabat menawarkan diri. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, wahai Ukaisah, cukuplah badanku. Silakan kau cambuk, jangan kau cambuk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kalau kalau digambarin, di videoin gitu ya, haru Pak. Kemudian kata Ukaisah, ya Rasulullah, saat itu engkau cambuk tidak memakai baju, dan aku juga ingin saat aku akan mencambuk engkau, maka cambukan itu engkau tanpa menggunakan baju. Dilepas juga Pak, ya bajunya. Akhirnya Nabi melepas. Semakin apa Pak? Semakin haru. Ya Allah, orang udah mau wafat Pak ya. Kan kejadian ini mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka apa yang terjadi Pak? Ketika Ukaisah akan mencambuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cambukan itu bukan mencambuk Nabi, dilepas lalu Ukaisah memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, harum ya. Ini kata Ukaisah yang aku nantikan. Aku ingin memelukmu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, itu contoh. Artinya Nabi tidak menginginkan saat wafat masih zalim kepada orang lain. Maka nih Pak, mumpung kita masih hidup, nafas masih berhembus, jantung masih berdetak, apabila kita ada kesalahan, kehilafan, kezaliman kepada orang lain, maka lebih baik minta maaf di dunia. Repot Pak nanti kalau di akhirat. Ini nanti saya bacakan hadis yang kedua. Kalau tadi mukadimah saja. Jadi jangan sampai kezaliman itu malah dibalasnya di akhirat. Mungkin kita punya hutang yang belum dibayar Pak ya. Jangan pura-pura amnesia Pak. Oh iya, saya punya hutang dengan si fulan. Ya, dan satu hal yang saya ingin sampaikan Pak, ketika kita punya hutang Pak, misalnya ya, kita punya hutang di tahun 80 100.000, jangan dibayar saat ini 100.000, zolim. Kenapa? Karena uang itu sifatnya nurun Pak, menyusut, inflasi. Ya, misalnya saya punya utang sama Pak Indra tahun 80 100.000, sekarang saya ingat gitu ya, maka itu jangan dibayar dengan itu, zalim Pak ya. Karena menilai uang itu nyusut. Ya, contoh ibu saya kan jualan nasi tuh Pak ya, di Pondok Kelapa. Kemudian ada yang utang, nominalnya katakan 250.000. Itu awal tahun 2000. Dia datang ke rumah, Bu, mohon maaf saya bayar hutang waktu itu. Waktu itu udah 20 tahun yang lalu. Ibu saya menerima aja. Cuman ini memberikan tazkirah buat kita semua. Anda bayar dengan nominal yang sama, sungguh Anda zalim. Anda zalim. Kenapa? Saat itu Pak 2001 kita beli tanah di Mustika Sari itu 75.000 Pak 1 meternya. Sekarang rumah ibu saya karena pinggir jalan udah ditawar 5 juta Pak. Nah itu yang saya bilang tadi, uang itu inflasi turun ya. Maka kalau mau dikonversi, kira-kira uang saat itu kalau sekarang ini berapa? Kecuali Pak nih kita pinjamnya berupa emas.
Nah, itu lebih stabil. Ya, itu lebih stabil. Dulu saya pinjam Pak Indra 10 gram, 24 ya, emas 24. Kan emas ada macam-macam itu Pak ya, ada yang 22, 23, ada yang bahkan di bawah itu. Tapi kalau yang stabil itu Pak, yang mengikuti harga pasar internasional itu yang 24 karat Pak. Sekarang itu nembus harga 2 juta lebih ya. Saya pada 3 tahun lalu itu masih sekitar 1,1 Pak, apa harga emas itu. Sekarang sudah tembus 2 juta. Nah, kalau emas itu lebih stabil ya. Maka kalau kita punya hutang, kalau dalam bentuk uang itu jangan sama Pak, ya, zalim kita. Kecuali utangnya berupa emas, gitu ya. Itu lebih fair gitu ya. Sama halnya Pak kalau di masyarakat Betawi Pak ya, nggak tahu kalau di daerah lain. Ada yang namanya paketan Pak, ya, paketan. Contoh, saya mau nikahkan Pak Indra dulu lah. Pak Indra punya anak perempuan kan ya. Nah, saat putri Pak Indra nikah, Pak Indra, nih saya kasih 50 dus aqua, air mineral. Ya. Ini akadnya bukan pemberian Pak, hadiah. Bukan, tapi hutang. Kalau di masyarakat Betawi ya, dulu masih ada, nggak tahu kalau sekarang. Dan tergantian Pak Indra, ketika saya menikahkan putri saya, balikin. Ya, itu 50 dus air mineral. Nah, kalau bisa Pak, itu menggantikan dengan yang sama. Saya dulu ngasih katakan merek aqua, kasih aqua. Jangan ntar merek yang kagak jelas. Ini udah zalim. Ya Pak ya, nah itu. Makanya saya tawarin kawan, ini travel gitu ya. Fee-nya sekian, satu jamaah sekian. Kalau saya ntar dulu Pak, kalau masalah fee ntar dulu, saya lihat dulu dia zalim apa enggak. Kadang iklan hotelnya ini, setaraf ini, realnya tidak setaraf, zalim. Ya, yang kita zalimi adalah tamu Allah Pak. Ya ada, ya. Panan di sono doa makbul Pak ya. Kita menjadi wasilah orang ke tanah suci itu kebaikan Pak, luar biasa. Tapi kalau kita zalim juga sama dia, dia berdoa, nah ini bahaya ya Pak ya. Maka kata Nabi, ittaqu da'watul mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Fa innahu bainahu wa bainallah laisa hijabun, karena antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab. Nih, hijab itu kayak gini Pak, nih pintu nih. Pintu ini menjadi penghalang antara kita nih semua yang ada di ruangan ini dengan yang ada di luar. Nah, doa orang yang terzalimi itu laisa hijabun, nggak ada penghalang. Maka saya pribadi Pak menjadi tazkirah gitu ya, evaluasi. Apabila saya ada musibah atau apapun itu, saya pasti evaluasi, ya Allah, apakah saya pernah zalim dengan orang lain? Kalau saya pernah zalim, ampuni ya Allah. Kan doa Nabi Adam begitu Pak ya. Habis diusir dari surga apa Pak doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah zalim, anfusana, kepada diri kami sendiri ya. Wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang rugi ya. Jadi itu Pak, intinya ketika kita zalim, kita ingat Pak saat masih di dunia, maka tunaikanlah saat di dunia ya. Jangan kita tunda-tunda Pak. Yang repot ini nih Pak, nih nanti di hadis kedua ya, kalau dia mintanya di akhirat. Nah ini repot ya. Jadi kalau kita zalim di dunia, maka kita tunaikanlah di dunia. Bahkan kan kalau kita menghadiri sholat jenazah ya Pak ya, itu kan pasti ada orang yang mewakili pihak keluarga, bapak ibu atau bapak-bapak para jamaah, sekiranya ayah ibu kami selama hidup pernah
hutang piutang kepada Bapak Ibu, kepada para jamaah, hubungi kami selaku ahli warisnya. Nah, itu kan Pak ya. Kalau kita sholat jenazah, karena itu betapa pentingnya Pak hutang itu. Ya. Hutang itu kata Nabi, orang yang mati syahid aja Pak terkatung Pak, tertunda masuk ke dalam surga. Itu yang mati syahid. Bagaimana kita yang belum tentu mati syahid? Orang yang mati syahid aja Pak tertunda masuk ke dalam surga karena hutang. Nabi tidak mau menyolati sahabat atau orang yang berhutang, nggak mau. Bahkan hutang ini Pak adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faqtuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian bermuamalah utang piutang dalam waktu yang telah ditentukan, maka tulislah. Falyaktub bainakum. Ya, tulis. Dan ini menjadi kode etik ya Pak ya. Adab ketika kita berhutang itu ditulis. Bukan masalah saya mah teman, kita mah bestie, bukan Pak. Pernah ada istilah Bapak, duit mah enggak kenal saudara, ya. Maka catatan hutang itu perlu. Jangankan itu Pak ya, yang ada catatannya aja kadang ditagih pura-pura lupa, apalagi yang enggak ada catatannya. Nah itu. Jadi betapa pentingnya kita jangan sampai zalim Pak ya. Baik, saya bacakan hadis kedua Pak. Tadi itu hadis pertama dari Ibnu Umar. Ya, az-zulmu kezaliman, zulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan-kegelapan nanti di yaumil qiyamah. Jangankan itu Pak, kalau dalam fikih Pak ya. Ini Pak Husni, Pak Indra sebelahan rumahnya ya. Pak Indra punya pohon mangga ya. Pohon mangga, terus tangkainya lewatin rumah Pak Husni Pak ya, buahnya ada. Ini Pak tanpa diminta Pak Husni ambil juga nggak masalah, karena ini Pak, ini rumah Pak Indra, Pak Husni ini sebelahan. Ini Pak Indra punya pohon mangga, apa sih kalau bahasa ini Pak, menjulur gitu ya, ngelewatin pagarnya Pak Indra, Pak Husni. Ini buahnya mustahak Pak, boleh Pak, karena sudah mengambil lahan orang lain. Itu dalam fikih ya. Baik, nah ini saya bacakan hadis kedua. An Abi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza khalasal mu'minun, apabila seorang mukmin telah selesai minan nar, dari neraka, sudah mendapatkan melewati fase itu, hubisu, maka dia akan dihitung lagi Pak, dihisab, biqantaratin bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka ada namanya Pak jembatan. Ada juga yang mengatakan tempat namanya kontoro. Apa Pak? Kontoro bainal jannah wan nar. Ada yang mengatakan itu adalah berupa tempat, ada yang mengatakan itu berupa jembatan. Nah, di situ ngapain Pak? Fayataqassuna mazalima bainahum fid dunya. Maka di tempat itulah orang-orang yang terzolimi di dunia meminta balasan. Ini yang tadi saya katakan. Jadi kalau kita zalim Pak di dunia, orang yang kita zalimi, ya Allah, aku tidak mampu membalas kezaliman dia saat di dunia, disinilah aku akan meminta balas. Di dunia aku lemah ya Allah, aku tidak bisa membalas karena dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan. Tapi di sini aku meminta, menuntut balas. Nah, gimana Pak kalau udah urusan ini? Sedangkan tadi itu Pak di surat An-Naba ya Pak. An-Naba itu Pak salah satu surat yang membuat Nabi beruban Pak. Ya. Jadi Nabi itu punya beberapa uban Pak.
ketika berdialog dengan sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kau memiliki beberapa uban, beberapa helai uban. Uban tahu Pak uban? Ya, ini saya rasa banyak gitu ya, uban ya, rambut yang telah memutih. Maka kata Nabi, surat Hud wa akhahu, ya, surat Hud dan saudara-saudaranya lah yang membuat aku beruban. Siapa saudara-saudaranya itu? Surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir, tambah lagi surat Al-Infitar. Ini surat-surat yang membuat Nabi beruban. Kalau kita Pak, uban mikirin utang, mikirin masalah hidup. Nabi memikirkan betapa dahsyatnya neraka. Ya. Di surat itu kan, di surat tadi An-Naba itu, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Enggak ada yang ngomong Pak saat nanti di akhirat itu, la yatakallamuna, enggak ada satupun manusia yang ngomong illa man azina lahur rahman, kecuali kalau dia diizinkan oleh Allah berbicara. Kan kalau kita kan Pak, kadang kalau itu interupsi ya kan, kalau kita meeting apa di sana Pak nggak bisa Pak, ya nggak bisa kita interupsi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman. Tidak ada satupun manusia yang berani berbicara di hadapan Allah kecuali dia diizinkan berbicara. Nah itu Maya. Nah ini tadi fayataqassuna mazalima bainahum fid dunya. Di tempat inilah mereka yang dizolimi saat di dunia menuntut balas. Makanya Pak, kalau tadi ya Ukais saja, Nabi saja Pak, satu kesalahan kehilafan lah Pak ya, karena disadari gitu ya, itu begitu takutnya. Bagaimana tadi yang mengoplos Pertamax jadi Pertalite jadi Pertamax, berapa ratus juta warga Indonesia, bagaimana hisabnya nanti Pak? Halo Pak? Halo? Ya, kan hisab itu Pak gambarannya Pak kayak kita belanja di supermarket Pak ya. Belanja di supermarket, semakin banyak belanjaan kita, maka kita akan semakin lama di kasir Pak. Ya, dan harta itu kan ditanyanya dua, Anda dapatkan dari mana dan kemana Anda belanjakan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya Pak, enggak. Tapi itu warningnya, ya, itu peringatannya. Kaya, kalau kata saya mah harus Pak, harus ya. Kenapa? Karena semua ibadah juga butuh duit. Kita mau haji umroh butuh duit, betul Pak? Nah ini juga sama kan, AC, listrik, bayarnya pakai duit ya. Nah itu. Jadi mereka menuntut balas Pak. Orang-orang yang di dunia terzolimi, mereka menuntut balas. Nauzubillah min dzalik ya. Fayataqassuna mazalima bainahum fid dunya. Maka orang-orang yang terzolimi saat di dunia, dia meminta balas. Ya Rasul, ya Allah, dulu aku dipukul, ya gitu kan? Aku minta balas. Nah, ngeri Pak ya. Kalau di dunia kita masih bisa minta tolong anak, saudara, kerabat, tetangga. Nah kalau udah di sana Pak, mau minta tolong sama siapa? Halo Pak, ya kan? Mau minta tolong sama siapa? Kecuali amal kebaikan kita Pak. Fayataqassuna mazalima bainahum fid dunya. Maka orang-orang yang terzalimi saat di dunia, mereka menuntut balas ya. Maka lagi-lagi Pak, kalau kita zalim Pak ya, maka lebih baik kita minta diikhlaskan atau kita ganti Pak saat kita masih di dunia ya. Toh kita hidup di dunia berapa lama sih Pak? Kata Nabi kita nih ya Pak, baina sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70
Pak. Selebihnya udah Pak, game over kita. Maka kalau kita masih ingat kita zalim sama orang Pak, kita bayar sekarang, kita tunaikan sekarang. Jangan sampai kezaliman kita, ya tadi nih kata Nabi, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di akhirat. Maksudnya zulumat itu kan apa? Kiasan, gelap. Kalau gelap kira-kira jalan gimana Pak? Pak, ini kan keterang, kita terang enak nih jalan Pak ya. Kalau gelap Pak, kalau kita mati lampu aja suka gini kan Pak. Mah, Kak, lampu di mana ya? Lampu emergensi. Atau kalau dulu lilin kan Pak. Itu di dunia Pak. Bagaimana nanti di akhirat. Maka jangan sampai Pak ya, kita zalim kepada orang lain gitu ya. Kalau kita masih ingat, udahlah tunaikannya. Apalagi kita bertetangga Pak ya. Dulu saya tetangga Pak di sebelah, ini rumahnya beliau tingkat Pak. Nah ini tetangga saya, kami itu punya kontrakan ada sekitar 4 atau 5 pintu itu. Jadi toren ini Pak, toren tetangga kami ini airnya sering ini Pak, luber ya, luber. Jadi tumpahannya itu ke atap tetangga. Nah ini contoh Pak ya, contoh artinya kita dalam kehidupan bermasyarakat tanpa kita sadari itu adalah bagian dari kezaliman. Udah tahu tumpah, kalau toren itu kan biasanya ini ya Pak ya, ada otomatisnya kan. Nah kita udah bilang tolong Pak itu torennya otomatisnya diaktifkan dong gitu. Jadi kalau penuh itu enggak tumpah. Kita udah sampein tapi orangnya begitu sabreting gitu Pak ya. Nah ini contoh zalim ya Pak ya. Jangan sampai rumah kita ternyata menjadi orang lain tidak nyaman. Sama Pak, kendaraan kita punya mobil gitu ya, atau emang jalanan orang Pak ya, ini umum, jalan umum, kita panggil di depan ya, itu bukan tanah kita Halo ya, masukin ke dalam garasi ya, kecuali yang sifatnya sesaat gitu ya, mungkin kita lagi ada acara, ada apa. Tapi kalau yang hari-hari Pak, atau kalau emang mengganggu, janganlah parkir di jalan ya. Khawatir Pak, kita mendapatkan doa-doa orang yang terzolimi. Kita mau ngomong nggak enak gitu kan ya. Nah itu bahaya. Lebih baik kita sadar diri Pak, oh ya mobil saya ini ganggu jalan. Gang saya Pak misalnya, ini mobil lah, orang gimana Pak ya, satu gang itu bisa 5 mobil. Nah ini mengganggu Pak ya. Ini kan umum di masyarakat kita. Tapi nggak tahu kalau di blok K mah ya, itu mah saya di blok N. Di sini mah enggak kan Pak ya? Enggak kan? Ya Pak Husni, enggak, sini mah aman, terkendali kan, Pak RT Pak RW-nya sinkron ya, sinergi dan kolaborasi. Itu mah saya di blok N ya. Baik, nah itu Pak ya. Jadi fayataqasuna mazalima bainahum fid dunya. Mereka menuntut balas ya orang-orang yang terzalimi saat di dunia. Hatta idza nuku wa hudzibu, sampai itu Pak semuanya terbalas bersih gitu ya. Kalau kata dari Pertamina Pak, dimulai dari nol lagi ya gitu. Artinya ketika sudah terbalas tadi Pak kezaliman itu, barulah kita melewati fase masuk ke dalam surga. Ini yang disebut dengan yaumil hisab, hari perhitungan dan pembalasan ya. Itu makanya orang yang masuk ke dalam surga itu macam-macam Pak ya. Di riwayat di kitab Sahih Bukhari itu kan 70.000 golongan dari umatku kata Nabi masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab ya. Ini jalur VVIP Pak ya, orang-orang tertentu ya. Nabi, Rasul, orang solih pilihan itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya Pak ya. Amin. Nah, ada yang secepat kilat, ada yang berlari, berjalan, bahkan sampai yang ngesot ada Pak ya. Maka
kita berlindunglah Pak dari hal-hal yang kita zalim kepada orang lain. Kalau kita salahnya kepada Allah, cukup bertaubat Pak, seperti Nabi Adam dan Hawa. Tapi kalau kita ada sangkutan pada orang lain, ya itu tidak cukup Pak, tidak cukup ya. Makanya kan ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu kan kalau kita zalim sama orang lain nggak cukup Pak, taubat kepada Allah, tapi kita harus mengembalikan hak mereka yang pernah kita zalim ya. Jualan kita ngurangin timbangan, utang yang nggak dibayar, nah ini nauzubillah min dzalik. Maka kemudian setelah tadi sudah selesai itu Pak ya, balasannya uzina lahum bidukhulil jannah, baru dia diizinkan masuk ke dalam surga. Kalau itu belum kelar Pak, engkehlah kata orang sini mah, cek di diwe ya. kela ntar dulu ya, badeka mana sini dulu ya, ntar perhitungan hisabnya selesai baru Anda bisa lewat. Emang Anda punya orang dalam? Halo Pak ya, kan begitu Pak ya. Kita itu di imigrasi aja kan emang kita bisa langsung naik pesawat? Oh tak bisa, yaitu kita ditanya mana paspornya, mana tiketnya, kan begitu Pak ya. Habis itu kita nunggu pesawat juga. Bisa Pak kita nyelonong langsung masuk ke pesawat? Nggak bisa. Ada tahapannya, ada proses pemeriksaannya. Begun sama di sini. Ya, nggak bisa kita menyelonong aja masuk ke dalam surga. Anda nggak punya orang dalam. Ntar dulu ya. Maka tadi itu Pak, setelah udah selesai pembalasannya uzina lahum bidukhulil jannah, baru kita diizinkan masuk ke dalam surga. Nggak bisa kita enak masuk nggak bisa, ntar ya, sabar proses. Maka setelah itu fawalladzi nafsu, maka sungguh demi jiwa Muhammad biyadihi, dalam genggaman Allah, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, la ahadahum bimanzilihi adullu minhu fid dunya. Tidaklah seseorang mengetahui tempatnya di akhirat nanti melebihi dia tahu tempatnya di dunia. Maksudnya gini Pak, kita Pak nanti Pak di akhirat itu Pak nggak disuruh, kita udah paham Pak. Halo Pak, nggak disuruh, kita udah paham di mana tempat kita. Dulu Pak saya ikut nenek Pak di Jati Bening. Nenek saya itu Pak punya kambing ya, entok, tahu entok Pak? Entok ayam. Pak, ayam entok Pak, menjelang maghrib nih Pak, jam 5:30 itu nggak perlu kita cari-cari Pak, dia kembali ke kandangnya Pak. Pokoknya mendekati maghrib 5:30 gitu, mereka itu kembali Pak ya. Nenek saya itu kan tanahnya luas Pak di Jati Bening, sekitar 2.500 apa ya. Jadi ada ayam, entok, bebek gitu Pak. Itu saya ingat Pak, itu kalau sore Pak menjelang maghrib, mereka tuh nggak perlu kita woro-woro gitu Pak, itu kembali ke kandangnya masing-masing. Lah ini kita pun sama Pak, nanti di akhirat nggak perlu fulan masuk ke sini, nggak perlu Pak, kita udah tahu kita masuk ke kemana. Maka kita berharap masuknya kita kemana? Masuknya ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Nah itu Pak ya. Jadi di hadis ini, di hadis yang kedua ini adalah lebih kepada tazkirah Pak ya, pengingat kepada kita bahwasanya kezaliman kita nanti ada balasannya. Sebelum kita masuk ke dalam surga, itu balasan itu harus ditunaikan dulu. Kezaliman kita itu harus ditunaikan dulu, baru kita diizinkan masuk ke dalam surga ya. Dan tempat kita di akhirat itu kita lebih tahu daripada saat kita di dunia. Saya mana BTR Blok N berapa, N11 nomor 6 itu di dunia Pak.
Di akhirat mah udah tahu sendiri Pak, otomatis ya. Kenapa otomatis? Karena amalan kita sudah menggambarkan ya Pak. Kalau kata bahasa sekarang apa Pak? GPS. GPS-nya itu udah mengarahkan kemana. Baik, mungkin itu Pak terkait dengan apa namanya pembahasan kita di pagi hari ini. Syuruk hari ini jam berapa Pak? Di situ ada 56 pas lah ya. 56 sekitar 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman atau bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya terkait pembahasan kita di pagi hari ini. Silakan Pak dari kubu 01 ada yang ditanyakan. Bismillah. Ya Pak, gimana Pak? Ada yang tanyakan sambil kita nunggu waktu syuruk Pak ya? Ya kalau bisa jangan ditinggalkan sholat syuruk Pak, karena keutamaan yang luar biasa Pak ya. Kata Nabi bagaikan haji dan umroh Pak ya. Maka diusahakan Pak ya. Saya juga sama Pak, saya sholat isyraq gitu ya. Itu kalau kajian doang Pak. Kalau enggak bisa Pak. Habis subuh langsung udah aktivitas ya Pak ya, bantu kerjaan rumah. Tapi kalau sholat pas kajian ini saya akan selalu sempatkan banyak, karena pahalanya bagaikan haji dan umroh, taman, sempurna ya. Jadi sayang kalau kita lewatkan begitu saja tidak sholat syuruk isyraq. Silakan Pak atau teman-teman kalau ada yang ditanyakan sambil kita menunggu waktu syuruk tiba. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, gimana Pak Husni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin meniru apa yang dilakukan oleh sehingga malam hari dia mencari orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Betul. Kayak misalnya di kehidupan hari ini kan memang cukup tricky ya Pak ya. Iya. Misalkan kayak kita pimpinan wilayah RT, RW, desa. Nah, ini karena RW ya. Betul. Ya, lanjut Pak RW. Ya, realitanya di kanan diri kita ini banyak orang yang memang membutuhkan. Sedangkan pada saat di satu kita agak susah untuk mengajarnya, baik dari program ataupun bagaimana secara teknis supaya tidak menimbulkan ketersinggungan dan segala macam. Iya, betul. Realitas kesulitan ini bagaimana mensiasatinya supaya pada saat kita menjadi pemimpin itu terhindar dari pertanggungjawaban melalaikan tanggung jawab tetangga sekitar atau keluarga yang dipimpin. Siap. Cukup Pak RW ya. Baik Pak. Memang kalau takaran kita Pak, kayak Umar bin Khattab tadi Pak Husni sampaikan, berat Pak, berat ya. Berat artinya kita itu memang bukan levelnya gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat di surah At-Taghabun itu kan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian semampu kalian. Artinya Pak Husni, Pak RT juga kan sini kan ya. Nah, kita punya kewenangan gitu ya. Kita punya tanggung jawab di mana wilayah daerah yang kita pimpin. Pastinya itu semampu kita, Pak. Ya, semampu kita. Artinya selama kita sudah menunaikan itu dengan maksimal dan optimal, maka itulah kemampuan kita, Pak. Yang repot itu dianya sabodo teuing, Pak. Ya, pernah kejadian saya tinggal di sebuah tempat gitu ya.
Nah, ada, mohon maaf Pak, ini kita juga kadang harus care juga gitu ya. Misalnya dia ini single parent gitu Pak ya. Nah itu laki-laki sering lalu lalang ke rumahnya. Nah ini RT RW-nya nggak tahu Pak. Nah, ini kumaha ini ya. Nah ini yang contoh Pak, ini contoh yang pernah saya alami gitu ya. Artinya hal-hal yang sifatnya sosial seperti ini, maka harus ada kepekaan, bukan hanya RT RW kita nih Pak, masyarakat juga harus peka dengan hal tersebut. Apalagi jangan sampai yang di daerah mana itu, Tangerang apa mana itu ya, yang satu keluarga apa mati Pak ya di rumah dan gak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya ini terlepas dari si RT RW-nya cuek, atau bisa jadi ada Pak di kita itu karakter orang yang nggak mau bergaul, sehingga orang lain juga nggak empati karena orang dia juga jarang bergaul. Tapi di sini ada nggak yang kayak gitu Pak? Nggak ada kan ya? Di sini mah bergaul semua. Ya. Jadi intinya Pak Husni, selama Pak Husni sudah memberikan yang terbaik, ya itu sudah cukup. Adapun kita kurang, namanya juga kita manusia, ya Pak ya. Ini gimana sih RW? Orang jalanan rusak. Kan orang apa paling gampang nyari kesalahan. Jadi pemimpin itu berat. Makanya kan kata Nabi, ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat itu mendapatkan naungan dari Allah di saat yang lain tidak mendapatkan naungan. Yang pertama itu apa Pak? Al-imamul adil, pemimpin yang adil Pak. Karena jadi pemimpin itu berat. Kita udah bener aja diomongin, apalagi kita salah ya. Kita kan nggak akan lepas dari aib manusia. Wah ya duitnya banyak dari mana ya, misalnya itu Pak. Nah kita nggak tahu dia usaha apa, ya kan? Ini Pak RW gimana sih, cuek baik itu, ada tetangga nggak sakit nggak dikunjungin, Pak RT gimana sih? Lah kan kita manusia biasa. Intinya selama kita sudah berupaya gitu Pak ya, udah berupaya maksimal, maka selebihnya la haula wala quwata, kecuali kita lalai Pak, lalai. Karena ada tuh Pak kisah yang Umar bin Khattab keliling kan Pak ya, ada ibu anaknya lapar, yang dimasak apa Pak? Batu Pak, batu lah, gimana kapan matangnya Pak ya? Lah yang dimasak bukan gandum, batu. Untuk apa? Anaknya biar tidur. Nah, kan mungkin kita belum semampu selevel itu ya. Atau kisahnya ini juga Pak, Ali Zainal Abidin ya, ketika dia menjadi gubernur Madinah, dia itu Pak setiap malam dia bukan gendong, apa sih Pak, pikul ya Pak, kalau di punggung itu apa namanya, panggul. Dia panggul Pak sendiri, kemudian itu ditaruh di depan rumah si fakir miskin atau duafa. Orang-orang gak ada yang tahu Pak. Dulu mah kan nggak kayak sekarang pencitraan ya, pakai media, enggak Pak. Kapan taunya itu? Ketika Ali Zainal Abidin wafat Pak. Yang pertama, kok nggak ada lagi ya yang naruh gandum. Yang kedua, ditemukan di punggungnya itu memar. Berarti kan emang dia yang memberikan, dia yang manggul. Nah itu ya, mungkin kita belum mampu pas level itu ya, kecuali Pak RW ya setiap malam itu ya koordinasi sama RT, yuk kita patroli, siapa yang kekurangan belum makan sini ya. Kan sekarang kan banyak tuh Pak, hubungi kontak ya, kontak pengaduan itu ya Pak, enggak silakan. Tapi kalau kata saya semampu kita Pak, kita grade-nya Pak jauh Pak ya, kita bukanlah selevel itu. Tapi kalau Bapak mau memaksimalkan, mangga silakan saja
ya. Karena namanya kita membantu orang, selain tenaga tidak dipungkiri akan membutuhkan biaya, uang. Kita membantu orang yang kelaparan, kita nggak bisa memaksa, ayo warga patungan ini, nggak bisa, Pak. Yang paling singkat itu dengan kocek kita kan, dengan ini kita, nggak bisa, ayo patungan, nggak bisa. Maka jelaslah kalau tadi kata Nabi 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah, yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena berat, Pak, ya, berat tanggung jawabnya. Di balik tanggung jawab yang berat, maka pantaslah Allah memberikan surga sebagai ganjarannya. Halo, ya Pak, gitu Pak RW. Kita doakan Pak RT Pak RW kita semoga sehat walafiat, Allah mudahkan segala urusannya, rezekinya. Jadi lanjutkan ya Pak Indra, ya lanjutkan ya periode berikutnya. Oke, apalagi naik grade, nyalon jadi lurah ya. Lurah. Iya Pak Sudio ya. Di sini kandidatnya Pak Sudio. Kalau di Blok P saya ngisi kajian Pak Aziz. Ya, mungkin Bapak ada yang kenal Pak Aziz. Nah, juga sama ya, mau jadi lurah. Lurah Berangking. Baik, mungkin itu Pak. Ada lagi? Teman-teman silakan. Ya, gimana Bapak? Oh, ini ya, ini dulu. Gimana Pak? Ya, ayo Pak, silakan. Sisa 5 SD harus pasti dilakukan. Contohnya lalu dia deras banjir gitu kan, motor kita dulu apa kalau saat hujan motor kita mau nggak mau kita tuh kalau kita berhenti kaki itu kita sadar itu orang jualan kalau jalan tadi iya terpaksa kita. Ini Pak siapa namanya, saya lupa. Pak Jum. Ya, Pak Jum jadi kalau banjir sering ngebut. Ya gimana? Ya terus? Iya benar, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya? Terpaksa harus kita lakukan. Kalau di siapa korban kita itu. Iya. Cukup Pak. Ya cukup. Ya baik Pak. Dalam fikih Pak ya, dalam fikih kita bab pembunuhan saja Pak ya. Hudud Pak, ya diat, bukan ngudut Pak ya. Nah, pembunuhan tuh ini sebelum jawab ini Pak ya. Pembunuhan itu ada 3 macam Pak. Ada pembunuhan yang disengaja, terencana. Ini pembunuhan yang dikenai kisos. Ya Pak, pembunuhan terencana. Ini yang dikenakan kisos. Ya. Ada pembunuhan yang tidak direncana. Contoh, seseorang yang dia mau diancam dibunuh. Pernah kejadian di jembatan Sumarekon. Dia mau dibegal Pak. Dia mau dibegal, ternyata yang mau dibegal itu jago silat Pak. Dia yang mau dibunuh, akhirnya malingnya yang kebunuh. Ya, ini sempat viral Pak. Masa dia yang punya motor, dia yang menyelamatkan diri, dia yang dipidana. Ini orang yang gak ngerti hukum Islam. Dalam Islam, orang yang menyelamatkan dirinya dari pembunuhan, dia tidak dikenakan kisos. Halo Pak, orang kita nih Pak, kita tiba-tiba dijegat gitu ya, begal. Kan dia mau membunuh kita, atau dia minimal akan mengambil barang kita berupa motor atau apapun itu. Terus kita menyelamatkan diri, kita membunuh dia, itu tidak dikenakan kisos. Halo Pak ya. Nah, ada pembunuhan yang seperti sengaja. Ya, ada pembunuhan yang seperti sengaja. Contoh, ya saya nih, kalau dulu saya sering mendapati Pak orang yang bawa senapan, ini burung Pak. Dulu ya, kalau sekarang saya jarang lihat. Nah misalnya Pak Jum lagi metik apa gitu ya di pohon, saya ngincernya burung. Nah kenapa? Itu malah kena Pak Jum, mati. Ini pembunuhan tidak sengaja, paham Pak? Ya. Nah kita kembali ke tadi,
Kalau misalnya Pak, saya juga tahu lah, kita tahu lah semua. Kita nerobos itu ya, itu kan kapasitasnya sebenarnya kalau Bapak nggak ngebut juga itu nggak mati Pak. Cuman kita udah punya takiran Pak, nih kayak di sini nih, kita naik ke atas Pak. Itu sekarang sedang terjadi genangan air Pak, di yang depan PT itu tuh. Nah, kalau saya pribadi ini sudah tahu nih kapasitas misalnya motor Scoopy atau Vario, dia ketinggian sekian nih akan beresiko mesin mati. Kalau saya pribadi, saya lebih milih muter Pak, lewat belakang di BTR 7. Nah, kalau Bapak yang tadi, gimana kalau saya misalnya nerobos terus kena cipratan? Sebenarnya itu nggak dipungkiri Pak, itu juga kita bagian dari dolim. Apalagi kita misalnya pakai pakaian putih, ya biar lah. Nah, meminimalisir kita dari sumpahan orang kan gitu Pak ya. Orang yang terzolim kan pasti Pak, dia tidak terucap paling nggak dari hatinya, saya bahan nih orang nih, kan begitu Pak. Makanya kayak zaman dulu itu motor-motor kayak R-King gitu Pak ya, itu kayak wah saya bakal weng apa begitu, lampu gede mati itu orang itu Pak. Itu kan doa-doa orang yang terzolimi. Maka tadi kita nerobos terus nyiprat orang kan gitu kan, maka nggak dipungkiri itu juga kita bagian dari zalim. Kalau dibilang nyiprat ya kita pasti nyiprat semua Pak ya, lewat air begitu. Maka kalau saya sih lebih memilih menghindari itu Pak, menghindari itu, karena pada akhirnya kita juga jangan sampai apa yang kita lakukan kita zalim. Jangan itu Pak, nih Pak, kita ngerokok nih Pak ya, para ahli hisab yang naik motor Pak, itu kan bara apinya bisa ini Pak, apa namanya, ke belakang itu kan. Makanya saya kalau ada orang yang ngerokok dan saya dapati, saya bilang pasti, Pak mohon maaf Pak, Bang mohon maaf Bang, rokoknya Bang itu ya khawatir kena orang yang di belakang. Kan dia mah enak-enak aja Pak, ya kan. Sedangkan rokok itu akan menimbulkan bara api kan, itu bahaya kalau kena mata kan. Nah itu gitu majumnya. Jadi kalau saya lebih tetap itu bagian dari kezaliman, maka kita meminimalisir sebelum orang merasa terzalimi dan doa yang makbul dari dia, maka kita lebih baik menghindari. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak? Ya baik, mungkin ini udah waktu syuruk Pak, kita cukupkan. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan keberkahan Pak ya, kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan kita seminimal mungkin Pak, selama nafas masih berhembus, jantung kita masih berdetak, maka kalau kita ada zalim pada orang lain Pak, lebih baik kita minta maaf dan kita tunaikan kezaliman itu. Artinya kita punya hutang belum kita bayar Pak ya. Kita dulu mungkin pernah punya kewenangan gitu Pak, kita punya kuasa gitu kan, kita pimpinan, kita ini, lebih baik kita minta maaf sebelum datang ajal menjemput dan proses panjang nanti di yaumil qiyamah. Mungkin itu Pak, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, ilmu yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.